warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir di acara penyuluhan kesehatan pada lansia dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara penyuluhan kami, yaitu penyuluhan kesehatan pada lansia yang bertema hari ini tentang hipertensi. Adapun susunan acara hari ini yaitu pretest atau mengisi kuesioner yang kami bagikan pada link yang tertera di link Zoom bapak-bapak atau ibu-ibu. Kemudian yang kedua, paparan dari teman-teman kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ferry, Sarjana Keperawatan. Yang kedua oleh Bapak Goris, Sarjana Keperawatan. Dan yang ketiga oleh Mbak Yesti, Sarjana Keperawatan. Untuk pertama, kita lakukan pretest atau pengisian kuesioner yang telah tersedia pada link Zoom. Sambil mengisi kuesioner atau pretestnya, bisa juga sambil mengisi absensinya, Bapak ya. Di situ bisa ditulis juga absensinya di link Zoom yang sama. Kami berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk mengisi kuesioner dan absensinya. Terima kasih. Baik, Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya, acara yang kedua yaitu paparan materi atau penyuluhan yang akan dibawakan oleh Bapak Ferry, Sarjana Keperawatan. Kepada Bapak Ferry, kami persilahkan. Baik, terima kasih pada MC atau moderator Mbak Juwita, Sarjana Keperawatan, yang telah memberikan waktunya kepada saya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Budiono, Sarjana Keperawatan. Saya mahasiswa profesi nurse Universitas Respati Indonesia. Pagi Bapak dan Ibu semuanya, gimana kabar dan kondisi pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu, Bapak, kali ini saya akan sedikit mempresentasikan apa itu terapi komplementer jus buah naga merah untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Apa sih terapi komplementer? Kalau biasanya nih, kalau di kampung saya nih, biasanya kalau terapi komplementer itu kayak semacam apa sih namanya? Kayak obat ramuan herbal lah. Biasanya tuh kalau ibu atau bapak saya kan kalau misalkan batuk apa segala macam biasanya kan udah pakai kecap sama jeruk nipis aja. Nah, sekarang terapi komplementer itu yang saya bawakan yaitu jus buah naga merah yang tujuannya untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Namun sebelum kita ke sesi untuk jus buah naga merah, sebaiknya saya akan sampaikan terlebih dahulu tentang hipertensinya. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah distolik lebih dari 140 mm Hg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg. Biasanya sering disebut juga silent killer atau sering tanpa adanya keluhan. Gejala hipertensi pada umumnya hipertensi tidak disertai dengan gejala. Keluhan tidak spesifik dan pada penderita hipertensi adalah sakit kepala atau pusing, jantung berdebar-debar, adanya rasa sakit di dada, gelisah, penglihatan kabur, dan mudah lelah. Adapun faktor resiko dari hipertensi yang tidak dapat diubah yaitu umur, jenis kelamin, sama riwayat keluarga atau genetik. Sedangkan untuk faktor yang dapat diubah seperti merokok, kurang makan buah dan sayur, konsumsi garam yang berlebih, berat badan yang berlebih atau kegemukan, obesitas,
kurangnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol yang berlebih, dislipidemia, dan adanya stres. Nah, mengapa hipertensi berbahaya? Nih Bapak Ibu. Jadi, hipertensi itu jika tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, retinopati atau kerusakan pada mata atau retina, penyakit pembuluh darah, tepi, gangguan saraf, dan gangguan serebral pada otak. Semakin tinggi tekanan darah, semakin tinggi resiko kerusakan pada jantung dan pembuluh darah pada organ besar seperti otak dan ginjal. Nah, untuk itu, gimana pencegahan dan pengendalian hipertensinya nih? Karena resiko hipertensi dapat dikurangi dengan cara bisa mengurangi konsumsi garam. Jadi buat ibu-ibu nih kalau masak ya, kurangi garamnya. Jangan melebihi 1 sendok teh per hari. Lalu diet dengan gizi seimbang. Melakukan aktivitas fisik yang teratur ya, seperti jalan santai lah, jalan kaki 3 km atau olahraga 30 menit per hari. Minimal dilakukan seminggu 5 kali ya. Terus mempertahankan berat badan yang ideal. Jangan terlalu overweight atau kegemukan. Tidak merokok dan menghindari dari asap rokok. Dan yang terakhir, menghindari minum minuman keras atau yang beralkohol. Nah, kenapa saya ambil buah naga sebagai terapi komplementer atau terapinya untuk hipertensi? Buah naga ini adalah berupa buah dari beberapa jenis kaktus dari marga Hylocereus dan Selenicerius. Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Namun sekarang juga dibudayakan di negara-negara Asia seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan terutama di Indonesia. Nah, manfaat dari buah naga itu sendiri, kenapa saya ambil? Karena menurut penelitian memang buah naga ini bisa untuk menstabilkan hipertensi atau tekanan darah. Namun manfaatnya juga banyak. Ada di sini sebagai menjaga keseimbangan stamina, menurunkan kadar kolesterol, bisa meredakan batuk, membantu penyembuhan pada kanker, meredakan asma, mencegah osteoporosis, membantu penyembuhan diabetes, memperindah tampilan fisik, merawat kesehatan mata, dan membantu mengurangi berat badan juga. Dan juga bisa memperlancar pencernaan. Nah, di sini ada untuk menstabilkan hipertensi atau tekanan darah. Sangat baik juga buah naga ini untuk gigi, kulit, jantung, usus, mata, tulang, dan saraf. Karena banyak sekali kandungan yang berada di buah naga ini. Baik, itu manfaat dari buah naga untuk yang mempunyai hipertensi. Sekarang, gimana sih cara kita menyiapkan atau membuat jus untuk kita konsumsi? Mari kita simak tayangannya. Ya, selamat menyaksikan. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat jus buah naga. Mari kita saksikan. Ya, adapun bahan-bahannya yaitu buah naga nanti 200 gram sama air sebanyak 200 ml. Ya, baik, kalau gitu kita mulai. Ya, baik, kita buka terlebih dahulu ya. Ini buah naga merah. Kita masukkan. Buah naganya. Lihat sini, tuangin aja dari satu.
cairkan airnya sebanyak 200 ml. Itu kita blender sampai halus ya. Selesai dan siap untuk dikonsumsi. Baik digunakan sehari 2 kali. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu cara gimana kita membuat jus buah naga. Tentunya pasti Bapak dan Ibu udah biasa untuk bikin jus ya Bu ya. Nah, ini fungsinya dari jus buah naga untuk menstabilkan kadar hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sangat baik dikonsumsi sehari bisa 2 kali, pagi atau sore. Sekali minum itu setengah dari buah naga, kurang lebih 200 gram ya. Dari saya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila nanti ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, nanti kita diskusikan di sesi diskusi. Dari saya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dari Bapak Ferry, Sarjana Keperawatan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya paparan yang kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Goris, Sarjana Keperawatan. Kepada Bapak Goris, Sarjana Keperawatan, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman Juwita sebagai MC. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi lanjutan tentang bagaimana menurunkan tekanan darah. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Gregorius Budi Koten, Sarjana Keperawatan. Tadi sudah disampaikan oleh teman saya Pak Ferry tentang apa itu hipertensi atau darah tinggi, dan teman saya juga sudah menjelaskan salah satu terapi komplementer untuk mengatasi atau menurunkan tekanan darah. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan memberikan materi bagaimana salah satu teknik juga untuk menurunkan tekanan darah, yaitu terapi relaksasi otot progresif namanya. Ini mungkin Bapak Ibu istilah seperti ini mungkin baru dengar, tapi mudah-mudahan harapan kami Bapak Ibu masih setia dan masih tetap semangat untuk mendengarkan penyuluhan dari kami. Langsung saja, ini adalah tampilan hasil pengkajian kami pada beberapa minggu yang lalu. Setelah kami melakukan pengkajian, memberikan kuesioner yang kami sebarkan kepada Bapak Ibu sekalian, kami menemukan bahwa ada 34 lansia. Dari 34 lansia ini, angka penyakit yang paling tertinggi adalah penyakit hipertensi atau darah tinggi. Ini persentasinya ada 56%. Diikuti oleh penyakit diabetes mellitus, itu dengan persentasinya 17%. Selanjutnya penyakit rematik, nah itu 12%, dan penyakit lainnya itu dia juga 15%. Kita lanjut ke topik tentang relaksasi otot progresif. Apa sih relaksasi otot progresif itu sendiri?
Nah, untuk relaksasi otot progresif ini adalah latihan bagaimana kita mengencangkan dan mengendorkan otot sambil napas dalam pada otot muka sampai kaki. Apa sih tujuannya? Tujuan relaksasi otot progresif itu yang pertama menurunkan tekanan darah Bapak Ibu. Selain itu juga untuk menurunkan ketegangan pada otot. Bisa juga menurunkan frekuensi jantung. Dia juga meningkatkan emosi positif. Berikutnya dia juga bisa meningkatkan kebugaran atau konsentrasi kita. Menurunkan cemas, bisa juga menurunkan nyeri pada leher dan punggung. Selain itu juga tindakan relaksasi ini juga bisa meringankan insomnia. Insomnia ini artinya Bapak Ibu kurang tidur atau susah tidur. Bisa juga menurunkan depresi. Dan yang terakhir itu adalah meringankan kelelahan Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat apa manfaat dari relaksasi otot progresif ini. Yang pertama itu menurunkan denyut nadi yang cepat. Yang kedua, menstabilkan tekanan darah. Yang ketiga, menurunkan kecepatan pernapasan. Yang keempat, menurunkan kekakuan otot dan stres. 5, dia bisa meningkatkan kenyamanan saat kita tidur, meningkatkan energi pada tubuh kita, bisa juga meningkatkan istirahat dan kesegaran tubuh, dan yang terakhir mengurangi kelelahan dan nyeri. Untuk kegiatan relaksasi otot progresif ini ada kontraindikasi. Kontraindikasi di sini artinya tindakan relaksasi ini tidak boleh dilakukan pada orang pasien lansia yang mengalami keterbatasan gerak pada anggota badannya, atau juga karena sedang menjalani perawatan tirabaring atau bed rest. Untuk melakukan teknik relaksasi otot progresif ini kurang lebih ada 11 teknik. Nanti kita lihat satu persatu seperti apa teknik relaksasi otot progresif. Yang pertama kita masuk gerakan yang pertama itu adalah latihan mata dan dahi. Nah, latihan mata dan dahi ini teknisnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita tarik napas dalam selama 3 detik sambil kita mengencangkan atau mengerutkan mata dan dahi, lalu kita tahan dan kita kendurkan pelan-pelan sampai lemas sambil mengeluarkan napas. Lakukan gerakan ini sampai 4 kali Bapak Ibu. Yang kedua, latihan pipi. Untuk latihan pipi ini dengan cara pipi itu digembungkan. Setelah pipi digembungkan, tarik napas dalam, lalu gelembungkan mulut, lalu tahan. Dan kita tiupkan pelan-pelan kembali seperti semula. Berarti kita lepaskan napas kita secara perlahan-lahan. Ulangi gerakan ini juga sampai 4 kali. Nah, untuk latihan pipi juga ada gerakan lain. Gerakan yang di pipi yang kedua itu adalah pipi dikempotkan. Setelah pipi dikempotkan, kita tahan dan tiup pelan-pelan. Ulangi kegiatan ini juga sampai 4 kali. Yang berikut latihan mulut. Latihan mulut itu Bapak Ibu, pertama-tama kita tarik napas. Sambil keadaan mulut itu seperti mencucu, terus kita tahan sebentar, lalu keluarkan secara perlahan-lahan. Ulangi juga gerakan ini sebanyak 4 kali. Gerakan masih dengan latihan mulut, ada gerakan satu lagi, gerakan yang kedua, yaitu tarik napas dalam sambil menaruh lidah ke belakang dan juga mengatupkan rahang. Jadi rahang kita katup kuat-kuat dan kita tarik napas lalu keluarkan secara perlahan-lahan. Ulangi gerakan ini juga sebanyak 4 kali. Yang berikut ada latihan tengkuk atau leher Bapak Ibu sekalian. Itu di mana gerakannya dagu kita ditempelkan ke dada, lalu kita tarik napas sampai menengadah ke sejauh-jauhnya ke belakang, ke arah belakang. Kita tahan sebentar, lalu kita keluarkan napas pelan-pelan sambil mengembalikan posisi dagu dari menempel ke dada. Ulangi gerakan ini juga sebanyak 4 kali. Gerakan yang berikut adalah latihan bahu Bapak Ibu.
yaitu teknisnya di mana kita tarik napas dalam sambil kita mengangkatkan bahu sampai menyentuh telinga. Lalu kita tahan sebentar dan keluarkan napas sambil menurunkan bahu itu ke posisi semula. Sama seperti yang tadi, ulangi gerakan ini sebanyak 4 kali. Yang berikut adalah latihan tangan. Nah, latihan tangan ini ada 2 gerakan. Yang pertama, gerakan kedua tangan kita letakkan di atas pangkuan. Lalu kita tarik napas, kita mengepalkan telapak tangan dan menekuk sambil mengencangkannya. Lalu kita tahan sebentar, keluarkan napas pelan-pelan sambil mengendurkan tangan dan buka telapak tangan, lalu letakkan kembali tangan kita di atas pangkuan. Ini juga sama, Bapak Ibu, ulangi gerakan ini sebanyak 4 kali. Terus gerakan yang kedua pada posisi latihan tangan, yaitu ya, tarik napas sambil meluruskan tangan seperti kita mendorong sebuah pintu. Lalu kita mengencangkannya, tahan sebentar, lalu kita keluarkan napas sambil kita mengendurkan tangan dan letakkan kembali di atas pangkuan. Sama, ulangi gerakan ini sebanyak 4 kali. Yang berikut latihan otot dada. Untuk otot dada ini nanti kita teknisnya kita Bapak Ibu sekalian tarik napas sambil kita membusungkan dada. Lalu kita tahan sebentar, kemudian kita keluarkan napas pelan-pelan sambil dada kembali seperti semula. Sampai dada kembali seperti semula dan ulangi gerakan ini sebanyak 4 kali. Yang berikutnya latihan otot punggung. Nah, otot punggung ini Bapak Ibu sekalian tarik napas sambil kita membusungkan dada dan melengkungkan punggung ke arah belakang. Ditahan sebentar, kemudian napas pelan-pelan sambil mengendurkan punggung seperti posisi semula. Dan ulangi gerakan ini sebanyak 4 kali. Yang berikutnya ada latihan otot perut. Nah, untuk otot perut ini kita tarik napas sambil kita menggembungkan perut, lalu tahan, kemudian keluarkan napas sambil kita mengendorkan perut kita kembali seperti semula. Ulangi gerakan ini juga sebanyak 4 kali Bapak Ibu. Yang berikut ada latihan otot bokong. Nah, ini teknisnya kita tarik napas sambil kita mengencangkan bokong seperti menjepit kertas. Lalu kita tahan sebentar, kemudian keluarkan napas sambil kita mengendurkan bokong seperti semula. Nah, gerakan ini juga kita ulangi sebanyak 4 kali. Yang berikut latihan otot kaki. Nah, untuk latihan otot kaki ini luruskan kedua kaki kita sambil duduk. Lalu kita tarik napas dalam sambil menarik telapak kaki ke arah badan. Dan kedua tangan berusaha menggapai ibu jari kaki. Kita tahan sebentar, kemudian keluarkan napas pelan-pelan sambil mengendorkan kaki, telapak kaki, dan tangan. Ulangi gerakan ini juga sebanyak 4 kali. Masih dengan latihan otot kaki, ada gerakan yang kedua, yaitu kedua kaki kita sambil duduk, lalu tarik napas dalam sambil meluruskan telapak kaki menjauhi dari badan. Bedanya dengan yang tadi itu mendekati badan, ini menjauhi. Tahan sebentar, kemudian kita keluarkan napas pelan-pelan sambil mengendorkan kaki kita seperti semula. Ulangi gerakan sebanyak 4 kali. Nah, itu terkait dengan teknis dari terapi relaksasi otot progresif. Untuk bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian di rumah nanti bisa dilihat pada video berikut. Gerakan yang pertama. Gerakan pertama merupakan latihan mata dan dahi. Tarik napas dalam sambil mengencangkan atau menurunkan mata dan dahi. Lalu tahan dan kembalikan pelan-pelan sampai lemas sambil mengeluarkan nafas. Dilakukan sampai dengan 4 kali.
ketiga, yaitu latihan nulis. Pertama-tama, nafas dalam sambil ke arah ulangi gerakan ini selama 4 kali. Lalu masih dengan latihan tersebut, tarik nafas dalam sambil menarik lidah ke belakang dan juga mengatupkan rahang kuat dan tarik nafas dalam dan keluarkan secara perlahan. Ulangi. Gerakan yang keempat yaitu latihan tepuk atau dagu ditegakkan ke dada, lalu sampai pada nada sejauh-jauhnya ke belakang. Tahan sebentar, gunakan nafas pelan-pelan sambil mengembalikan posisi. Ulangi sampai 4 kali. Posisi semula sampai 4 kali. Gerakan keenam, latihan tangan. Ada 2 jenis untuk latihan ini, yaitu yang pertama, tangan ditekuk ke arah badan, dan yang kedua, tangan diluruskan seperti mendorong. Kedua tangan kita letakkan di atas pangkuan, lalu kita tarik nafas sambil kita mengepalkan telapak tangan dan menekuk sambil mengencangkannya. Tahan sebentar, lalu keluarkan nafas sambil mengendurkan tangan dan kita buka telapak tangan dan letakkan kembali tangan kita di atas pangkuan. Ulangi gerakan ini sampai 4 kali. Lalu kita tarik nafas sambil kita meluruskan tangan seperti mendorong pintu sambil kita mengencangkannya. Tahan sebentar, lalu keluarkan nafas sambil kita mengendurkan tangan dan letakkan kembali tangan kita di atas pangkuan. Ulangi gerakan ini sampai 4 kali. Gerakan ketujuh, latihan otot dada. Tarik nafas sambil kita mengusungkan dada. Tahan sebentar, kemudian keluarkan nafas pelan-pelan sampai dada kembali seperti semula. Ulangi sampai 4 kali. Latihan meregangkan otot punggung. Tarik nafas sambil kita membusungkan dada dan punggung ke belakang. Tahan sebentar, kemudian menjulurkan punggung seperti posisi semula. Ulangi gerakan ini sampai 4 kali. Gerakan ke-9, latihan otot perut. Tarik nafas sambil mengembangkan perut. Lalu tahan, kemudian keluarkan nafas sambil kita mengendurkan perut kita kembali seperti semula. Ulangi gerakan ini sampai 4 kali. Gerakan ke-10, latihan otot bokong. Tarik nafas sambil kita mengencangkan bokong seperti kertas. Lalu tahan sebentar, kemudian keluarkan nafas sambil mengendurkan bokong seperti semula. Ulangi sampai 4 kali. Gerakan ke-11, latihan otot kaki. Ada 3 jenis latihan untuk otot kaki. Yang pertama, telapak kaki mengarah ke arah badan, dan yang kedua, telapak kaki menjauh dari badan. Luruskan kedua kaki sambil kita duduk, lalu tarik nafas dalam, sambil kita meluruskan telapak kaki jauh dari badan. Tahan sebentar, kemudian keluarkan nafas pelan-pelan sambil kita menundukkan kaki kita seperti semula. Ulangi gerakan ini sampai 4 kali. Luruskan kedua kaki sambil duduk, lalu kita tarik nafas, sambil menarik telapak kaki kita ke arah badan.
dan kedua tangan berusaha menggapai ibu jari kaki. Tahan sebentar. Ya. Keluarkan nafas pelan-pelan sambil kita mengendurkan kaki, telapak kaki, dan tangan. Ulangi gerakan ini sampai 4 kali. Demikian video dari saya tentang latihan otot progresif. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam keseharian bisa mempraktekkan teknik relaksasi otot progresif di rumah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, sebentar ada sesi tanya jawab, bisa ditanyakan. Sekian dari saya, waktu saya kembalikan kepada Ibu Juwita. Terima kasih atas paparannya Bapak Goris. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk ke paparan yang ketiga. Kepada Mbak Yesti, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC Nurse Juwita, Sarjana Keperawatan, atas waktu dan kesempatannya untuk saya. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nurse Yesti Novita. Saya profesi nurse dari Universitas Respati Indonesia. Di sini saya akan memaparkan tentang hipertensi dan terapi komplementer dengan terapi musik. Sebelumnya, materinya sudah dipaparkan oleh teman saya, yaitu Bapak Ferry, Sarjana Keperawatan. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang terapi komplementer, yaitu dengan terapi musik. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi musik. Terapi musik adalah usaha meningkatkan kualitas fisik dan mental dengan rangsangan suara yang terdiri dari melodi, ritme, harmoni, bentuk, dan gaya diorganisir sedemikian rupa, sehingga tercipta musik yang bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental, yang dapat pula menurunkan stres yang diderita oleh pasien. Jenis-jenis terapi musik. Jenis-jenis terapi musik apa saja? Terapi musik. Pertama, terapi musik aktif. Dalam terapi musik aktif, pasien diajak bernyanyi, belajar bermain menggunakan alat musik, dengan kata lain pasien berinteraksi aktif. Yang selanjutnya adalah terapi musik pasif. Terapi musik pasif adalah di mana pasien mendengarkan atau didengarkan dengan alunan nada, ritme, dan juga bertempo rendah. Nah, di sini ada manfaat terapi musik. Apa saja manfaat dari terapi musik? Yang pertama adalah relaksasi, mengistirahatkan tubuh dan pikiran. Manfaat yang pasti setelah dilakukan terapi musik adalah perasaan rileks, tubuh lebih rileks, bertenaga, dan pikiran lebih fresh. Terapi musik memberikan kesempatan bagian tubuh dan pikiran untuk mengalami relaksasi yang sempurna. Seluruh sel dalam tubuh akan mengalami reproduksi penyembuhan alami. Berlangsung produksi hormon, tubuh diseimbangkan dan pikiran mengalami penyegaran, sehingga sangat baik digunakan untuk terapi penderita hipertensi. Yang kedua dari manfaat terapi musik adalah mengurangi rasa sakit. Musik bekerja pada sistem saraf otonom, yaitu bagian sistem saraf yang bertanggung jawab mengontrol tekanan darah, denyut jantung, dan fungsi otak yang mengontrol perasaan dan emosi. Mendengarkan musik secara teratur membantu tubuh menjadi rileks secara fisik dan mental sehingga membantu menyembuhkan rasa sakit. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan mengingat. Jenis-jenis musik yang tepat untuk penderita hipertensi. Di sini jenis-jenis musik yang bersifat rileks, seperti musik klasik yang akan membuat kita menjadi lebih rileks. Cara melakukannya seperti apa? Yang pertama, cara melakukan terapi musik yaitu gunakan HP agar terganggu suara lingkungan sekitar. Yang kedua, usahakan dalam keadaan duduk atau berbaring sambil memejamkan mata. Yang ketiga, dalam mendengarkan musik, aturlah napas serileks mungkin. Yang keempat, cobalah untuk mendengarkan 10-20 menit. Dek, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan contoh terapi musik. Musik apa saja yang diberikan untuk terapi?
Gimana sih? Judul. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian paparan dari rekan-rekan kami tentang hipertensi. Jadi hipertensi atau lansia yang diderita oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini telah dipaparkan tentang bisa pakai jus buah naga, atau melakukan teknik relaksasi otot progresif, atau yang biasa Bapak Ibu kenal dengan teknik tarik nafas dalam. Kemudian bisa mendengarkan musik relaksasi atau musik alunan musik yang lembut didengar, atau kalau orang muslim bisa mendengarkan kajian-kajian musik islami seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, dari paparan hipertensi tadi, adakah yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu kepada pemapar kami? Jika tidak ada, kami minta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi link post-test atau link kuesioner yang telah kami berikan di room Zoom Bapak Ibu. Bisa diklik linknya untuk mengisi kuesioner post-testnya. Kami berikan waktu 5 menit. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kesediaannya yang telah mengisi link kuesioner atau post-testnya. Tibalah kita di acara penutup atau di ujung acara. Kurang lebihnya saya sebagai MC memohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.